Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Hadirin sidang salat zuhur berjamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan dengan nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sabar, duduk kita sebentar di sini. Allah pertemukan kita di dalam hatlah mubarakah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Karena apa, Pak? Ucapan pertama, kalau kita nih mau masuk Alfa gitu ya, atau mau masuk Indomaret, apa bahasanya? Selamat siang Pak, selamat siang Bu, apa yang bisa saya bantu? Begitu kan? Ternyata itu ucapan yang paling indah nanti kita di yaumil akhir. Yang namanya penghormatan adalah di surga nanti adalah salamun alaikum bima sobartum. Jadi bukan salamun alaikum bima salattum, tidak. Salamun alaikum bima saimtum, tidak. Tapi sobartum. Kenapa? Karena orang sholat pasti sabar. Orang duduk sebentar di sini karena sabar, Pak. Kalau itu sabar mah udah berangkat. Kalau saya teringat suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi berkumpul, lagi berhalakoh. Kemudian ada 3 orang yang datang. Yang pertama datang, kemudian masuk ngikuti halakoh Rasulullah. Yang kedua, dia datang tapi malu-malu, tidak mau berdesak-desakan. Di belakang nawes, gitu. Di belakang halakoh Rasulullah. Dan yang ketiga, dia pulang lagi, balik deui, Pak. Kemudian setelah Rasul beres majelisnya, Rasul ahbirukum naparo salasa, akan kuberitahu apa orang yang tadi itu, yang bertiga tadi itu. Yang pertama kata Rasul, orang yang datang mengikuti majelis Rasulullah SAW, Allah muliakan orang itu. Semoga yang hadir di sini Allah muliakan, Pak. Itu termasuk golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang malu-malu, rek ngilu ge rada bingung gitu kan. Akhirnya dia tapi ikut dia di belakang gitu kan. Kata Allah, biar Rasul mengatakan bahwa Allah malu untuk memberikan rahmatnya. Kan gitu kan?
Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia balik lagi. Rasul mengatakan, nanti di yaumil akhir akan kucampakkan dia, karena dia tidak mendapatkan kebaikan dari majelis itu. Coba kebayang Pak, di sini aja kadang-kadang tadi kan kalau sholat itu sampai 4 saf. Ya betul nggak Pak? Seperti itu. Tapi tadi assalamun alaikum bima sobartum. Nah, bahasanya itu kan gitu. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang selalu diistiqomahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan kepada pengurus Al-Jabbar ini Allah mudahkan dan Allah sehatkan dari segala aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Punten Pak, dari mana Pak? Dari Kopo. Bapak datang dari Kopo ke sini, pasti ada berpikir gini enggak? Nanti saya setelah sholat duhur mau makan apa ya? Mau nasi padang Pak? Mau nasi liwet kah? Atau mau nasi goreng kan gitu kan? Nah, pasti ada kepikiran itu kan? Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan jiwa kita, kebutuhan fisik kita. Tetapi apakah kita pernah berpikir, nanti saya kalau misalkan di Al-Jabbar setelah sholat subuh, sholat duhur, menu makanan rohaninya apa ya? Kadang kita nggak sempat berpikir begitu nggak ya? Atau siapa ya kira-kira yang akan tahu siahnya? Kan begitu. Kadang kita tidak berpikir ke sana Pak. Kadang kita berpikir dunia aja kan. Padahal Al-Quran mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu tadi ujung semua doa kita yang pernah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ribuan atau jutaan selama kita hidup. Ujungnya apa? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita sekarang kalau lagi tawaf, ujung-ujungnya Yamani sama Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah, ujungnya itu. Tadi sama imam dikatakan, ujung akhirnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan tambahan waqina adzabannar. Dan kita, ya Allah, tong ngalibat heula lah. Jangan masuk dulu ke neraka, langsung aja ke surga. Kalau diibaratkan seperti itu, Pak. Waqina adzabannar seperti itu sudah. Tong mampir heula langsung gitu kan. Nah sekarang, tadi Bapak dari Kopo katanya gitu kan. Kalau Bapak saya pingin ke Al-Jabbar, apa yang Bapak lakukan? Bersiap-siap kali ya? Atau misalkan mau siapkan kendaraannya, siapkan motornya, siapkan mobilnya. Kan gitu benar nggak Pak? Ada usaha. Nggak bisa kita sekarang, saya pingin ke Al-Jabbar, ting, datang ke Al-Jabbar. Kan nggak bisa ya? Benar nggak Pak? Enggak. Itu adalah satu usaha. Makanya ada salah di antaranya nih. Apa supaya kita menjadikan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah? Yang pertama adalah istighfar. Yang disandingkan dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena harus istighfar. Kenapa harus istighfar? Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak terlepas dengan 3 kondisi, Pak. Waktu belakang, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Apa yang kita lakukan dengan waktu yang lalu, Pak? Apakah kita pernah melakukan dosa? Dijamin, Pak. Di sini kira-kira siapa yang punya dosa aja sedikit, Pak? Bu, yang dosa sedikit siapa? Atau yang dosanya banyak lah gitu. Kan pasti manusia itu tidak terlepas dari dosa. Makanya Allah memerintahkan untuk beristighfar. Kenapa katanya gitu misalkan Allah menyuruh istighfar? Karena kita ini tadi pingin yang namanya
bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sedangkan yang namanya dosa ada salah satu yang menghalangi doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, suatu ketika terjadi Pak 70 tahun kekeringan, kemarau. Sok kebayang Pak 70 tahun kemarau. Diurang mah sekarang 22 tahun 3 tahun kemarau udah kebingungan. Akhirnya umatnya, wahai Musa, berdoa kepada Tuhanmu, mintakanlah hujan katanya. Kata Nabi Musa, oke, tapi kita doa bareng-bareng. Akhirnya doa bareng-bareng, dan kebetulan pada waktu itu yang namanya umat Nabi Musa kurang lebih sekitar 70.000. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa berdoa. Tapi kenapa hujan tidak turun-turun, Pak? Nabi Musa kan heran. Akhirnya dia kan kalimullah, dia bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia apa? Ya Allah, aku berdoa kepadamu memohon hujan. Tapi kenapa engkau tidak menurunkan hujan? Kan gitu. Apa kata Allah? Wahai Musa, aku sebenarnya ingin menurunkan hujan. Tetapi di antara kumpulan umatmu itu ada satu orang yang selama 40 tahun dia tidak pernah beristighfar kepadaku, dan dia melakukan dosa, melaksanakan maksiat. Dia belum bertaubat kepada aku. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa akhirnya apa? Mengatakan, wahai hamba Allah, kan gitu kan? Yang berdosa keluar. Bingung Pak. Orang yang berdosa itu bingung, mau keluar ketahuan. Dia kata yang berdosa, malu nggak Pak? Malu. Untuk 70.000 sekarang diajabar begini, mengatakan yang berdosa keluar sendiri, kan dia malu, ketahuan kan gitu kan? Benar nggak? Gitu. Akhirnya apa? Di kebingungan tersebut orang itu akhirnya mengatakan, ya Rabbku, engkau ada yang menutupi aib hambanya. Dan aku ya Allah sekarang aku memohon ampunanmu ya Allah. Dia akhirnya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keluar air matanya. Kemudian turunlah hujan dengan dahsyat, turunlah hujan dengan besar. Akhirnya apa? Umat Nabi Musa katakan, alhamdulillah, ya Rabb telah menurunkan hujan. Tapi yang heran siapa Pak? Nabi Musa Pak. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa hujan udah turun? Padahal orang yang ada tadi dikatakan dia masih ada di dalam. Kan gitu kan? Apa kata Allah? Wahai Musa, hambaku itu sudah beristighfar kepadaku dan sudah bertobat kepadaku, akan akhirnya aku turunkan hujan. Itu Pak, yang namanya dosa adalah bisa menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada juga perintah yang namanya istighfar apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Coba, yang namanya perintah beristighfar itu bahasanya saro'a, Pak. Bersegera. Kenapa tidak pas'au? Kan kalau kita misalkan mau sholat Jumat, pas'au ila bidzikrillah, kan sama-sama Pak ya. Bersegera, tapi kenapa saro'a? Inilah Allah memilih diksi yang hebat Pak. Kenapa? Kalau saro'a bersegera tanpa persiapan. Di mana kita salah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tetapi kalau kita mau sholat Jumat, kan persiapan bersegera harus ada persiapan. Mandi dulu, persiapan dulu, kan sama. Tapi sama, bersegera. Itu masalahnya. Kenapa? Ada suatu kisah. Kisah ini dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan bahwa ini hadisnya viral sebenarnya, di sini viral sebenarnya. Di zaman atau di umatku, di umat sebelum aku, sebelum kamu, katanya kata Rasul, ada seorang pembunuh 99 orang. Kemudian dia pingin yang namanya beribadah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Dia mencari orang yang soleh. Akhirnya ketemulah dengan seorang rohib. Dia bertanya, wahai rohib, aku ini telah membunuh orang 99, tapi aku ini ingin menjadi orang baik. Apakah kira-kira Tuhanku menerima tobatku? Lah, tidak. Akhirnya ditebas Pak, pas 100 tak. Kan gitu kan. Tapi karena orang ini pingin yang namanya bertobat, nyari doi, ketemu lagi dengan orang yang paling alim. Menanyakan, wahai rohib, aku ini telah genap membunuh orang 100. Kira-kira Allah akan mengampuniku tidak? Naam. Nah, langsung mengatakan ya. Tapi dengan satu syarat. Nah, apa syaratnya? Semangat Pak. Orang pingin yang namanya hijrah, kemudian dia katakan diterima, tapi ada syarat. Dia semangat. Apa syaratnya? Intaliku ilal arhada wa kada. Pergilah ke tempat yang jauh dari sini. Karena di tempat ini adalah tempat banyak kejelekan. Di tempat sana tempat orang-orang yang soleh. Akhirnya pangtolako, dia pergi Pak. Qadarullah Pak. Di tengah perjalanan idza jaluhum la yastahiruna sa'ah wa la yastakdimun. Yang namanya ajalnya datang Pak. Kemudian datanglah malaikat rahmat, datanglah malaikat adab, cek malaikat adab, cek malaikat rahmat Pak. Ja'ataibun, dia datang untuk bertobat. Kata malaikat adab apa? Dia tidak pernah melakukan kebaikan. Para siapa? Bertengkar. Akhirnya apa? Allah mengutus malaikat dengan berbentuk manusia. Akhirnya di sana sepakat untuk menyelesaikan. Akhir kata malaikat apa? Coba ukur yang besar, yang dekat ke mana? Dekat ke ujung, apa ke tujuan atau dekat ke belakang? Diukur akhirnya dekat ke tujuan, gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia seorang ahli surga. Kenapa? Kita harus segera karena yang namanya ajal kita tidak tahu. Tong diengke-engke Pak, kan gitu kan? Yang kedua nih Pak, kita itu harus bersyukur disandingkan dengan bersabar Pak. Kenapa harus bersyukur dan bersabar? Karena konsep bersyukur adalah la in syakartum la azidannakum Pak. Di mana bersyukur mah pasti ditambah ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di dalam harta-hartamu ada hak orang-orang yang miskin, yang meminta dan yang tidak meminta. Berarti apa? Kita harus zakat dan sedekah, Pak. Kan gitu kan? Tapi ku apa sih ku Allah laji dan nakum. Contoh, ini ada kisah di zaman Nabi Musa, Pak. Ada sepasang suami istri. Dia hidup miskin. Kemudian dalam perbicaraannya mengomong, wahai suamiku, apakah Musa itu nabi? Betul. Infonya dia itu katanya bisa berbicara dengan Allah. Iya. Bagaimana ya kalau kita ngobrol sama Nabi Musa, curhat masalah kita, kan gitu Pak? Siapa takut katanya gitu? Boleh lah, kan gitu. Akhirnya dia berangkatlah ke Nabi Musa, mengatakan, wahai Musa, aku ini orang tiada, tapi aku pingin menjadi orang kaya. Kan gitu kan? Tolong doakan aku kepada Rabbmu, aku menjadi orang kaya. Akhirnya kata Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, wahai fulan, Allah Subhanahu wa taala telah menerima doaku untukmu. Tapi dengan satu syarat. Kamu dikasih kekayaan cuma setahun. Mau enggak, Pak? Mau, Pak. Lumayan setahun. Bengar gitu kan? Kaya lumayan. Akhirnya dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya. Di dalam perjalanan, karena dia orang soleh, dia ngobrol lagi sama istrinya. Wahai suamiku, kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah setahun gitu kan. Bagaimana kalau kita infak dan sedekahkan gitu kan? Oke, setuju. Ada orang-orang soleh mah gitu, Pak. Teu hese, Pak. Infak hayu, zakat hayu, sedekah hayu, gampang. Orang soleh sih misalnya gitu kan. Akhirnya dia infakkan sedekah. Akhirnya dia membuat yang namanya rest area. Kalau sekarang rest area apa? Kalau dulu persinggahan. Dia buat persinggahan, semua yang datang ke persinggahannya dia gratis, Pak. Makannya gratis, tidurnya gratis, semualah dia diempakkan di jalan Allah. Kan gitu kan? Semakin kaya konsepnya laji dan nakum kan gitu kan. Kemudian Nabi Musa heran. Langsung dia
bicara kepada Allah, ya Allah, kenapa dia masih kaya? Padahal kan dia itu cuma setahun, kontraknya setahun Pak, dia diperpanjang kan gitu kan? Kan gitu, awalnya seperti itu. Bang itu. Kemudian apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, bagaimana aku mengambil lagi hartaku yang dikasihkan kepada hamba itu? Aku kasihkan satu pintu rezeki, tetapi dia membukakan pintu rezeki kepada hambaku 7 pintu. Aku ini seorang holik, tidak ada seorang holik lebih kasih sayang daripada makhluknya. Begitu Pak, coba. Berarti Allah itu apa? Allah itu maha sayang sama kita Pak. Tong khawatir, makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah yang namanya la'ajidannakum, la in syakartum la'ajidannakum. Percaya itu Pak, Quran yang mengatakan Pak. Kita ini hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kudu percaya 100% pada Quran. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian mungkin ini agak singkat sedikit Pak. Langsung aja kita ke yang ketiga. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus berdoa? Perintah Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila Anda hambaku menanyakan tentang aku, katakan aku ini adalah qarib, dekat. Dan aku akan mengijabah doa hamba-hambaku apabila dia berdoa. Ida da'an. Mana Pak? Contoh Nabi Zakaria alaihissalam. Kenapa Nabi Zakaria Pak? Dia bagaimana dititipkan oleh Hannah, istrinya Imran, mengurus Maryam. Ketika datang dia mengatakan bahwa, ya Maryam, anni laki hada. Ya Maryam, ini makan dari mana? Apa kata Maryam? Qalat, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Berawal dari situ akhirnya apa? Yang namanya Nabi Zakaria mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berdoa kepada Allah, minta yang namanya keturunan yang soleh. Akhirnya apa? Banadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqam bi kalimatim wa minallahi wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam min salih. Coba ku Allah dikasihkan Yahya, namanya Yahya, jadi nabi. Coba. Kemudian apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, aku ini udah tua. Wa mraati, dan yang namanya istriku adalah akhir mandul gitu kan. Tapi itulah Allah berkehendak apabila dia sudah berkehendak. Jadi yang namanya di dunia ini tidak semuanya tidak akan mungkin itu. Semua mungkin. Kenapa? Dibarengan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tiga itu akhirnya apa? Kita akan menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Insyaallah Pak. Kita pandai beristighfar, kita pandai bertobat, kita bisa bersyukur, kemudian juga kita bisa bersabar, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah surga nanti ada di depan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.